Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi eksponen mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Tetapi sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan, alat tulis, beserta bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, dan yang ketiga contoh soal. Nah, apa sih eksponen itu? Eksponen adalah kata lain dari bilangan pangkat. Untuk kata pangkat sendiri, kalian sudah pernah mendengarnya waktu kelas 9 SMP. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi eksponen, maka kalian harus tahu terlebih dahulu manfaat dari belajar eksponen. Adapun manfaat eksponen yang pertama adalah di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, eksponen bisa mengukur pertumbuhan penduduk. Yang kedua, menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Pada bidang astronomi, menghitung jarak planet dan matahari. Yang kedua, menghitung gaya gravitasi. Sedangkan pada bidang biologi, manfaat eksponen adalah menghitung perkembangan virus atau bakteri. Nah, sekarang sedang ada virus corona, kalian bisa menghitung perkembangan virus corona dengan menggunakan eksponen. Nah, sekarang kita lanjut ke materi inti, yaitu definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Berdasarkan definisinya, bentuk A berpangkat N artinya A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 berpangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Bentuk lain adalah negatif 4 berpangkat 5, artinya negatif 4 dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya negatif 1024. Bentuk lain adalah negatif 3 berpangkat 2. Berbeda dengan bentuk yang sebelumnya, yaitu negatif 4. Untuk negatif 3 berpangkat 2, negatifnya tidak berada dalam tanda kurung, sehingga yang dipangkatkan hanya 3-nya, sedangkan negatifnya tidak ikut dipangkatkan, sehingga hasilnya adalah negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Selanjutnya adalah sifat-sifat eksponen. Untuk sifat-sifat eksponen sendiri, kalian harus tahu karena sifat-sifat ini adalah modal utama kalian untuk belajar materi eksponen pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun sifat-sifat yang perlu kalian ketahui, ada 7 sifat. Yang pertama yaitu A berpangkat M dikali A berpangkat N, maka hasilnya A berpangkat M ditambah N. Untuk perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Sebagai contoh, 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 4, karena perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Untuk sifat yang pertama, ingat kata. Maksud dari kata adalah kali tambah. Sifat yang kedua, A berpangkat M dibagi A berpangkat N. Untuk pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Ingat, baku, bagi kurang. Sebagai contoh, 3 berpangkat 5 dibagi 3 berpangkat 2, untuk pangkatnya dikurangkan, 5 dikurang 2 hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah 3 berpangkat 3. Sifat yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0.
A berpangkat 0, hasilnya adalah 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 50 berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Ingat, berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Sifat yang keempat adalah A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka hasilnya A berpangkat M dikali N. Ingat, pangkal. Arti dari pangkal adalah pangkat kali. Contoh, 4 berpangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya 4 berpangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 berpangkat 6. Sifat yang kelima adalah A dikali B dipangkatkan N. Hasilnya A berpangkat N dikali B berpangkat N. Sebagai contoh, 5 dikali 2 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya 5 dipangkatkan dengan 3 dikali 2 juga dipangkatkan dengan 3. Sifat yang keenam, A dibagi B dipangkatkan dengan N. Sama halnya dengan contoh yang kelima atau sifat yang kelima, tetapi sifat yang kelima dikalikan sedangkan sifat yang keenam dibagi. Ingat, untuk pembagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka ada syarat B tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 2/5 berpangkat 3. Hasilnya 2 berpangkat 3 dibagi 5 berpangkat 3. Sifat yang ketujuh atau sifat yang terakhir, A berpangkat negatif M. Sama dengan 1 per A berpangkat M. Nah, untuk yang sifat yang ketujuh, situ pangkatnya adalah bilangan negatif. Tapi kalian tidak usah khawatir, untuk pangkat negatif, kalian tinggal ubah menjadi penyebut. Untuk A berpangkat negatif M, maka akan berubah menjadi A berpangkat M ketika dijadikan penyebut. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, karena A itu adalah penyebutnya. Sebagai contoh, 5 berpangkat negatif 3. Sini pangkatnya adalah bilangan bulat negatif, sehingga hasilnya 1/5 berpangkat 3. Jadi kalian tinggal mengubahnya menjadi penyebut untuk 5 pangkat negatif 3-nya, sehingga negatifnya hilang dan berubah menjadi positif. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang materi konsep of eksponen, maka perhatikan contoh soal berikut. Sederhanakanlah M berpangkat 2 dikali N per 2 dikali 4M berpangkat 3 dikali N per M. Penyelesaiannya, jadi yang pertama kita lihat dulu pembilangnya. Kita satukan huruf yang sama, yaitu M dengan N. Yang disatukan adalah M berpangkat 3 dengan M berpangkat 2. Kemudian untuk huruf N juga disatukan. Sedangkan untuk penyebutnya, 2M didapatkan dari perkalian 2 dikali M. Selanjutnya didapatkan hasil 4/2. Jadi 4 dibagi 2. Kemudian untuk M berpangkat 2 ditambah 3 dikurang 1 diperoleh dari sifat-sifat yang pertama. Jadi ingat kembali, sifat pertama dengan sifat yang kedua, sifat-sifat eksponen, ketika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan, sedangkan ketika dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Sedangkan untuk huruf N, di situ N dikali N adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. N berpangkat 1 ditambah 1. Ingat kembali bahwa ketika pangkatnya tidak dituliskan, maka hasilnya adalah 1. Jadi N pangkat 1 dikali N pangkat 1.
Hasilnya adalah 2M berpangkat 4 dikali N berpangkat 2. Sekian untuk video hari ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.